Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau kesiapan salah satu hotel yang akan digunakan untuk isolasi mandiri. Setelah diguyur hujan deras, ruas jalur Pacitan Trenggalek, Jawa Timur tertutup longsor. Berisi ceceran uang, mobil tim sukses salah satu peserta pilkada viral di media sosial. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi kesibukan peserta Pilkada Surakarta. Di antaranya Gibran Rakabuming Raka yang bersilaturahmi dengan kader Partai Golkar, sementara pasangan Bajo memilih mendatangi para pemuka agama. Berbagai kegiatan dilakukan Gibran Rakabuming Raka untuk mendongkrak suara di Pilkada Surakarta, Jawa Tengah. Selain berkampanye secara daring, calon wali kota Surakarta nomor urut 1 ini juga bersilaturahmi dengan kader DPD Partai Golkar. Gibran mengaku dirinya mengutamakan kesehatan masyarakat sehingga dalam kampanye selalu mematuhi aturan yang dikeluarkan KPU dengan menjalankan protokol kesehatan. Gibran menargetkan perolehan suara 92% dalam Pilkada Surakarta, Jawa Tengah, Desember nanti. Target 92% dianggap target rasional, mengingat hampir semua partai mendukung pasangan Gibran Teguh. Ya, tadi saya menyampaikan target pemenangannya berapa, ya tadi sudah disanggupi, dan itu angka-angka yang sangat bisa diraih. Dari dukungan partai politik yang ada di Solo, pertimbangannya selain dukungan partai apalagi? Ya, dukungan partai, dukungan warga, semua. Kita memang dari awal targetnya sebesar itu. Sementara pasangan Bajo memanfaatkan masa kampanye dengan bertemu para pendeta Kristen se-Surakarta. Pasangan Bajo yang didampingi tim pemenangan menyampaikan visi misi kepada pemuka agama, sekaligus menyerap aspirasi yang kemudian diolah untuk dijadikan kebijakan. Bagio Wahyono mengaku mendapatkan masukan dalam pertemuan ini, diantaranya tentang pengelolaan sungai, pendidikan, infrastruktur, dan fasilitas keperluan terkait keagamaan. Sesuai dengan harapan masyarakat, nanti di TEP juga tentang masalah untuk peningkatan ekonomi di masyarakat. Selain bersilaturahmi dengan tokoh agama, pasangan Bajo juga bertemu dengan budayawan serta warga untuk mendongkrak suara dalam Pilkada Jawa Tengah. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kehadiran calon wali kota Medan nomor urut 2 Bobi Nasution di Kampung Kubur, Kecamatan Medan Petisah, Medan disambut antusias warga. Di lokasi yang identik dengan kampung narkoba ini, menantu Presiden Joko Widodo ikut bergotong royong bersama warga dan relawan membersihkan sampah di pinggir Sungai Babura, Kampung Kubur. Usai bergotong royong, Bobi juga berdialog, menyerap aspirasi warga. Banyak harapan warga terhadap Bobi Nasution, diantaranya memperhatikan kesehatan, kebersihan, kesejahteraan ekonomi warga, serta menghilangkan anggapan kampung narkoba. Depannya nggak ada lagi kampung kubur, kampung narkoba, tapi kampung kubur itu kampung kuliner, gitu Bang. Siap. Itu komitmen kami. Karena masyarakat juga menginginkan perubahan itu bisa terjadi kalau memang masyarakat di sini sudah menginginkan. Sementara calon wali kota Medan nomor urut 1 Ahyar Nasution bertemu dengan sejumlah tokoh agama Kristen yang tergabung dalam komunitas Kristen Protestan dan Katolik Kota Medan. Di hadapan para tokoh agama, calon wali kota yang didukung PKS dan Demokrat tidak mau berjanji muluk-muluk untuk membangun kota Medan ke depan. Meski demikian, salah satu visi utama jika terpilih sebagai wali kota Medan, yakni membuat kota Medan menjadi cantik dan berkarakter serta berbineka. Dan kita hari ini bersama-sama ingin mewujudkan Medan itu kota yang memang berbineka. Salah satu visi yang akan kami sampaikan adalah Medan cantik. Cantik itu adalah cantik luar dalam, baik mentalitasnya, fisik kotanya cantik, sehingga banyak orang yang tertarik untuk datang ke kota Medan.
Dalam kesempatan ini, Ahyar memaparkan program pembangunan bagi Medan, di antaranya memperbaiki birokrasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan infrastruktur. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Tempat pembuatan mebel terbakar di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Kebakaran terjadi di Jalan Pedurenan, Masjid Raya Setiabudi, Jakarta Selatan pada siang tadi. Api diduga akibat hubungan arus pendek di area belakang tempat pembuatan mebel. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Beberapa hasil produksi kayu, 2 buah motor serta genset habis dibakar api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Awalnya saya dengar suara peletak-peletak gitu, kayak suara percikan gitu. Terus tiba-tiba ada asap hitam ngebul. Awalnya sih kecil Mbak, terus akhirnya dia makin gede. Aman, kebetulan yang jaga kita ada 2 orang, tapi nggak sempat menyelamatkan barang-barang berharga yang di dalam. Kerugiannya kira-kira mencapai berapa Mas? 1,5 miliar ada kali Mbak ya, karena di dalam itu ada server. Iya, jadi selain ini workshop, ada kantor kita buat pemasarannya. Kericuhan antara mahasiswa pencinta alam Universitas Negeri Medan dengan pihak keamanan kampus viral di media sosial. Diduga keributan bermula dari insiden penertiban bangunan liar di sekitar kampus. Inilah keributan yang terjadi antara sejumlah anggota Mapala Universitas Negeri Medan dengan pihak keamanan kampus dan aparat. Keributan terjadi akibat kesalahpahaman antar kedua kubu. Petugas dari kampus hanya berupaya menertibkan sejumlah bangunan liar di sekitar sekretariat Mapala. Kita sudah menyampaikan beberapa kali peringatan kepada pengurus Mapala agar segera ditertibkan sehingga tidak mengganggu keindahan-keindahan di kantor sekretariat itu. Tapi ternyata pada saat penertiban tersebut, penertiban bangunan-bangunan kecil dan barang-barang di sekitaran kantor Mapala, terjadi gesekan kecil antara petugas keamanan kita. Pemirsa, hingga siang tadi material longsor masih menutup badan jalan di jalur Pacitan Trenggalek, Jawa Timur. Longsor terjadi pada pukul 3 dini hari setelah hujan lebat mengguyur wilayah Pacitan sejak pukul 10 malam. Intensitas hujan yang cukup tinggi turun di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah area di Kecamatan Ngadirojo dan Tulakan. Material longsor menutup badan jalan dan rumah warga. Longsor menyebabkan tiang kabel jaringan listrik PLN rusak hingga aliran listrik padam di sejumlah desa. Longsor juga memutus jalur Pacitan Trenggalek di Dusun Kepuh, Desa Boda, Kecamatan Ngadirojo. Jalur provinsi ini tertutup material longsor berupa batu dan tanah. Warga berupaya membersihkan material longsor yang menimbun badan jalan agar bisa dilalui kendaraan. Akibatnya longsoran ini ke rumah-rumah warga, ada yang masuk sampai rumah. Dan ini gotong royong untuk membersihkan saluran airnya. Longsor terjadi pada pukul 3 dini hari, selain disebabkan derasnya guyuran hujan sejak Sabtu malam, juga akibat fleksibilitas pintu air terganggu tumpukan sampah. Beberapa titik longsor dari jalan provinsi dari Ngadirojo ke Tulakan. Ada 2 titik lokasi yang sedang dalam pantauan kami. Banjir dan longsor disebabkan hujan deras yang melanda 84% di wilayah Kabupaten Pacitan. Derasnya hujan menyebabkan sungai di Kecamatan Ngadirojo tak dapat menahan debit air dan meluber ke jalan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subuki, iNews melaporkan. Bermodalkan sendok, kawanan perampok di Gresik, Jawa Timur membobol swalayan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.
menjadi kewaspadaan kita bersama.